alihi wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekalian, alhamdulillah inilah pertama kali kita berada di sini, gedung yang sangat kita banggakan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, khususnya apa kita pembina dan juga sekaligus yayasan dari Bapak ini tercapai. Alhamdulillah, pertama kali kita berada di sini, gedung yang sudah lama kita cita-citakan mungkin sejak tahun lalu ya. Jadi Bapak itu sebetulnya sejak tahun lalu masih ikut di sini. Sudah berlangsung 1 tahun ini juga belum bisa. Jadi mudah-mudahan mungkin tahun depan ini sudah bisa dipakai oleh kita. Dan insya Allah tahun ini sudah bisa dipakai sholat jamaah insya Allah. Mungkin juga sudah bisa dipakai Jumatan dan juga mungkin sudah bisa kita pakai untuk sholat tarawih secara bersama-sama. Ikhwan sekalian, ini sebelum kita mulai acara tanya jawab, barangkali sebagai pembuka, jadi fikih puasa ini sangat general sekali, sangat singkat. Ini tanya jawabnya yang lebih panjang insya Allah. Ya, next. Ya, pengertian puasa. Puasa secara bahasa itu menahan. Menahan di sini bukan hanya menahan makan dan minum, menahan bicara, menahan beraktivitas, termasuk juga menahan hati. Itu juga namanya puasa. Misalnya begini, ada teman antum ngajak sepak bola bersama. Kalau misalnya Mas Tayyib, mari kita sepak bola. Oh maaf, saya puasa. Di sini maksudnya bisa jadi maksudnya dalam puasa sepak bola, bukan puasa menahan makan. Jadi secara bahasa itu sah bahwa puasa itu menahan diri. Ya. Kemudian kita misalnya lihat dalilnya bahwa menahan itu adalah menahan dari sesuatu. Ya. Ketika Maryam Bunda Isa alaihissalam, ya, ketika beliau setelah menggendong Isa alaihissalam dan kembali ke kaumnya, apa yang terjadi? Kaumnya itu mencaci maki Maryam. Kamu dari mana? Ini anak dari mana? Siapa bapaknya? Kamu telah berbuat dusta, kamu telah berbuat suatu perbuatan yang tidak pantas. Ya Allah, kalau maka aku ingin merasa memakan kunci baginya. Pesannya Jibril apa? Nanti kalau ada orang yang mencaci, bilang, ini nazartu lirrahmani shawman. Katakan, saya nazar puasa. Di situ puasa bukan puasa makan minum, tapi puasa bicara. Jadi puasa kalian, puasa itu secara bahasa menahan diri, baik itu dari makan atau minum atau bicara atau aktivitas jiwa raga yang lain. Kemudian secara istilah, ya, puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar shadiq. Kata Rasulullah, al-fajrul fajrani, fajrul yajuzul aqlu wa la tajuzus shalah, wa fajrul la yajuzul aqlu wa tajuzus shalah. Artinya apa? Fajar itu dua. Fajar yang pertama boleh makan sahur, nggak boleh sholat subuh. Fajar yang kedua tidak boleh makan, boleh sholat
subuh, yaitu pada sore. Maka dari situlah kita mulai berpuasa sampai azan maghrib. Ya. Kemudian sejarah puasa. Ternyata puasa itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, pertama Nabi Adam. Menurut riwayat, setelah beliau makan khuldi yang itu melanggar aturan Allah, beliau merasa berdosa. Bagaimana cara menghapus dosanya? Dengan berpuasa. Selain beliau minta taubat, minta ampun kepada Allah, beliau juga berpuasa. Ya. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam ketika bahteranya berhasil terdaftar di Bukit Judi. Ya, Bukit Judi itu di mana? Bukit Judi di sekitar Serang. Itu adalah bukit sebetulnya yang paling tinggi di dunia. Tapi sekarang kenapa Bukit Himalaya yang paling tinggi? Padahal bahteranya Nabi Nuh itu terdaftar di Bukit Judi, bukit yang tersisa saat itu. Ada yang mengatakan memang betul bahwa asalnya itu Bukit Judi, tapi setelah itu dia terkikis. Sehingga sekarang ini kita mengenal Bukit Himalaya adalah bukit yang paling tinggi. Berarti sebetulnya itu adalah Bukit Judi. Nah, Nabi Nuh alaihissalam setelah beliau berhasil selamat ya dari topan itu, beliau berpuasa. Dan juga kepada semua yang selamat yang ada di Bahtera. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau dikaruniai anak Ishak ya. Jadi kalau sekalian, Ibrahim itu dikurani 2 anak. Yang pertama Ismail. Ismail itu mudanya siapa? Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu mantan budak. Mantan budaknya Ibrahim. Karena Sarah ini tidak bisa memberi anak, maka beliau menyarankan kepada Ibrahim supaya menikahi Hajar itu, memerdekakan baru. Kemudian beliau menikah dengan Hajar dan lahirlah Ismail. Yang namanya wanita tak mungkin bisa merasa tenteram. Dia yang seharusnya istri yang asli, ya kan? Istri yang pertama yang nikahnya maksudnya itu adalah orang merdeka, kalau punya anak. Sementara Hajar ini yang asalnya budak punya anak. Nabi Ibrahim ingin menenangkan hati Sarah, maka beliau membawa Ismail ke Kamu. Itu ceritanya. Tapi alhamdulillah setelah itu Sarah juga punya anak yang mungkin ada sudah ayatnya sudah paham itu. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'di syaikha. Kemudian qalu atajabina min amrillah. Kata Sarah, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Saya sudah tua. Dia mengatakan itu umurnya sudah berapa? 100 tahun. Ya. Sarah itu punya anak 100 tahun. Tapi para ulama mengatakan, apa kamu heran? Apakah kamu takjub dengan urusan Allah? Akhirnya Sarah pun melahirkan. Masalahnya Isa. Jadi Isa ini adalah yang menurunkan nabi-nabi. Jadi semua nabi setelah Ibrahim kembalikan ke Ibrahim. Maka para ulama mengatakan Abul Anbiya itu 2. Yang pertama Nuh, yang kedua Ibrahim alaihissalam. Itu Abul Anbiya. Bapaknya mana nabi? Karena semua nabi yang datang setelah Ibrahim pasti ke Ibrahim. Ya, termasuk Isa dari jalur ibu. Kalau melaporkan salah nanti Adnan, kemudian Ismail, Ibrahim. Nah, Ibrahim ini setelah mendapatkan yang dari Allah yang itu lahirnya Ishak, beliau puasa. Kemudian Musa alaihissalam ketika beliau keluar dari kejaran Firaun sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga berpuasa. Daud alaihissalam yang sampai hari ini kita sebut dengan puasa Daud. Jadi Nabi Muhammad ini puasanya cuma sebulan, Ramadan aja, Ramadan. Tapi puasanya Daud setengah dari hari setahun. Jadi kalau 350 bagi 2, 180 hari. Jadi puasanya Daud 180 hari. Atau mengatakan antara siam Ramadan semudah. Sebaik-baik puasa selama Ramadan adalah puasa
Daud, satu hari puasa, satu hari berbuka. Demikian halnya Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjut. Sejarah tentang puasa untuk umat Muhammad itu adalah tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi ketika di Mekah tidak ada puasa. Tahun pertama Hijriah tidak ada puasa. Puasa kapan? Tahun kedua Hijriah. Saat terjadi perang Badar itu puasa. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, waktu itu Rasulullah puasa enggak? Jawabannya tidak. Tapi memang kejadian baru-baru. Jadi perang Badar itu di bulan Ramadan. Puasa betul bahwa Nabi tidak puasa. Karena dalam sejarah disebutkan baik minum air. Ya, kenapa tidak puasa? Jaraknya Badar dengan Madinah itu jauh, 150 km. Berarti orang musafir juga boleh puasa, boleh tidak, apalagi dalam keadaan jihad. Next. Ya, saya kira ini sudah paham semua. Syarat-syarat puasa itu apa? Kan laki-laki mungkin ya berdiam, jadi orang musafir tidak wajib puasa, cukup umur ya, balik kemudian sehat. Kemudian next, yang tidak wajib puasa kecil. Kemudian musafir, nah musafir ini bukan sekalian, boleh puasa boleh tidak boleh. Ya. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan Ustaz, sekarang kan perjalanan semakin menyenangkan. Bahkan kadang-kadang orang mungkin itu lebih sulit puasa dibanding orang dalam pesawat. Kita misalnya ke Malaysia, itu kan pesawat ber-AC, di bandara semuanya tenang. Malah justru orang kampung yang puasa tertati-tati. Ya. Jawabannya apa? Ya. Rasulullah sudah mengatakan bahwa yang namanya musafir itu boleh tidak puasa. Tidak melihat bagaimana perjalanannya, tidak melihat naik apa, kemudian apakah pakai AC atau tidak. Pokoknya namanya musafir itu boleh tidak puasa dan boleh puasa. Jadi kata para ulama, musafir itu terserah dia. Kalau dia merasa masih kuat ya. Kalau dia merasa tidak, maka Rasulullah mengatakan ada orang yang musafir. Ketika itu dia dalam kondisi badannya lemah, tapi dia puasa. Apa kata Nabi? Laisa minal birri asyamu bis-sabar. Bukan termasuk perbuatan baik puasa saat sakit. Maksudnya adalah dalam kondisi lemah, ya. Tapi dalam kondisi sehat boleh orang puasa. Ya. Dalam kondisi sehat boleh orang puasa. Ada orang sakit juga ini relatif. Kalau ada pusing-pusing sedikit ya puasa. Jangan ada pusing-pusing, batal. Pusing-pusing, motel. Pusing-pusing, batal. Begitu ya. Jadi musafir sama sakit itu relatif. Ya, jadi kalau merasa nggak enak, ya sudah, jangan dipaksakan. Penumpang sedang nganggur dalam kondisi boleh mengganti, dia tidak tahu puasa, boleh mengganti di hari yang lain atau membayar fidyah. Nah, fidyah ini sudah sekalian, itu bayarnya adalah kadarnya berapa? Kalau dalam syariat dikatakan zakat fitrah dibagi 4, itulah kadarnya fidyah. Pada satu mud itu adalah seperempat daripada sok. Satu sok yang ukurannya zakat itu sama dengan 4 kali mud. Kalau zakat itu ibaratnya 3 kilo, kalau kita katakan, maka kadar daripada fidyah itu jauhnya berapa? Sekitar 1 kilo lah. Nah, Ustaz, bagaimana kalau seandainya fidyahnya barang jadi paket? Ya boleh, tapi sehari makan, bukan sehari makan, sehari makan. Kalau di Malang ini orang makannya sehari 3 kali ya 3 kali untuk 1 hari puasa. Kalau di Malang ini misalnya orang itu makanannya 2 kali, maka paketnya 2 kali. Jadi untuk sehari makan, bukan sekali makan, sehari makan. Untuk 1 orang 1 hari puasa yang betul. Demikian halnya orang yang hamil, ya, jadi hamil sama menyusui itu sama hukumnya. Ya. Sebagian ulama ada mengatakan orang hamil itu bayarnya 2. Kenapa? Karena dia membawa 2 nyawa.
nyawa dia dengan nyawa bayinya. Maka dia fidyahnya 2. Bisa saya buka lagi. Itu namanya taklifu ma laisa lahu dalil. Taklifu ma laisa lahu dalil. Jadi membebani orang tidak berdasar yang kuat. Jadi yang benar insyaallah yang namanya hakim dan musuh fidyahnya cuma 1. Meskipun dia membawa 2 orang, membawa 2 nyawa, nyawa dia dan nyawa bayinya. Orang tua bangka yang barangkali kalau dia puasa dia itu nanti akan sakit. Ya. Jadi bangkanya ada 2 juga. Ya. Ustaz, bapak itu baru saya itu sudah pikun, umurnya 100 tahun, sudah nggak ada apa-apa. Bagaimana hukumnya? Dia itu puasa nggak bisa, tapi dia punya uang banyak. Fidyah enggak? Jawabannya orang pikun itu insya Allah sudah gugur kewajiban sama dengan anak kecil. Ya, karena dia secara fisik sudah nggak bisa puasa. Ya, yang mengganti puasa itu kalau orang itu sakit. Ya, kalau udah pikun sama dengan orang yang diopname, sama dengan orang yang masih kecil. Ya, jadi dia gugur puasa, gugur fidyah. Karena sudah pikun. Tapi kalau bangka biasa masih, karena dia masih siuman, masih bisa tahu bahwa satu masalah sama dengan 2. Ya, bukan seperti kata KPU 4 dikali 4 sama dengan 4 juta atau 400.000 di KPU. Ya. Tadi ya, yang haram puasa perempuan menstruasi dosa dan puasa. Perempuan masa nifas dosa dia puasa. Jadi nggak boleh. Bisa dia puasa. Lanjut. Hukum puasa pertama niat. Ya, niatnya ada 2. Kata ulama niat setiap hari atau niat 1 kali puasa. 1 kali dalam Ramadan. Nanti mudah-mudahan kita semuanya sudah meniati untuk puasa full Ramadan ini. Faedahnya apa kalau kita puasa full Ramadan ini? Misalnya, ya. Antum belum berniat puasa 1 Ramadan full misalnya. Ternyata pertengahan awal puasa yang ke-7 antum itu ketiduran. Karena lihat siapa bola tadi malam itu dibaca itu antara maghrib dengan berbuka. Iya kan? Apalagi kalau lihat kali dia dikasih seperti apa? Sampai jam 3. Setelah itu ketiduran, maaf, tidak sempat berniat, tidak sempat makan sahur, baru subuh jam 7. Bagaimana rasanya? Ya kan? Rasulullah mengatakan malam bayi siap, kalau siapa? Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam itu maka tidak sah puasa. Gimana ini? Makanya kata para ulama dianjurkan berniat 1 bulan full, sehingga nanti ketika kita perjalanan antum lupa sudah ada backingnya, sudah niat di awal bulan. Kan? Jadi dianjurkan untuk berniat 1 bulan full dan juga nanti kalau setiap malam itu niat lagi. Makan sahur itu sudah niat. Ya, antum tidak perlu bilang nawaitu shawma dia makan. Antum sudah makan sahur itu sudah niat. Antum makan sahur itu sudah niat. Ya. Kemudian menahan dari makan dan minum dan segala dalam puasa sejak terbit fajar shadiq, sekali lagi terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Fajar shadiq itu bukan sekalian. Mungkin kita nanti bisa lihat itu, orang sini bisa lihat. Ya, fajar shadiq itu kalau dia ke atas itu waktu di waktu sahur, ya. Fajar shadiq itu gelombang awan itu tertib dan tidak ada di mana, langsung terang. Jadi lama-lama terang. Kalau fajar shadiq gelombangnya tidak teratur, kemudian setelah itu gelap lagi. Ya, bisa dilihat di sini. Biasanya di orang-orang semua sekali kalau di dalam. Mungkin sih tidak bisa. Dilihatkan fajar shadiq dengan fajar shadiq. Perkara yang membahas
secara ijma. Next. Ya. Makan dan minum sengaja. Ya, makan dan minum sengaja. Batal secara ijma. Next. Minum dengan sengaja. Batal secara ijma. Ya. Nah, next. Jima ya, sama suami istri. Ya, jima sama suami istri. Sengaja. Ya. Tahu. Bahkan wajib kafarah. Next. Istimna batal. Ya. Istimna batal. Itu ijma para ulama. Ya. Sebelumnya istri istimna batal secara ijma ya. Untuk muntah dengan sengaja batal secara ijma. Tetes sebelum kan ya obat kan soalnya ya batal. Makanya Rasulullah itu kalau istisya itu maksimal kecuali puasa enggak? Ya. Next. Air ya. Meskipun mohon maaf ya, ustazah, meskipun 5 menit pun kita itu maghrib. Afdal ya, ini punya agama bukan saya. Langkah bukan saya. Tapi jangan sudah dapat paham. Meskipun 5 menit jelang matahari terbenam. Kurang 5 menit ya, sudah menahan 16-13 jam. Kurang 5 menit ya, tes batal. Tapi dapat paham. Next. Bebas. Ini semua perkara yang membatalkan secara ijma. Sepakat kalau ya. Kemudian terakhir murtad. Dari sampai murtad ya orang tua dari Islam. Jadi murtad itu orang tua dari Islam. Apa contohnya murtad? Ketika dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan rasul akhir, murtad berarti batal puasanya. Ya. Murtad itu apa? Saya mengatakan puasa sudah wajib, murtad. Next. Ini ayat berkaitan dengan puasa. Kira-kira aku sudah apa semua? Usul dalam mana siapin al-waqtu bila nisa'i. Ini ada tidak? Ya, ada artinya ini. Saya kira hafal dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bersama dengan istri-istri kamu. Jadi malam hari mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan itulah apa yang telah ditetapkan Allah. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datang malam. Jadi puasa itu sampai di maghrib. Dan janganlah kamu campuri mereka sedang kamu dalam keadaan iktikaf. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Next ya. Ini tentang bekam dan fasdu. Apakah membatalkan atau tidak? Ini hilaf para ulama. Dan bekam dan fasdu termasuk donor darah itu batal atau tidak? Ini apa namanya? Perbedaan para ulama. Nah, perkara next. Perkara yang tidak membatalkan secara ijma. Tidak membatalkan secara ijma. Dan satu makan dengan sengaja. Ya. Misalnya akhirnya Abi kan awal Ramadan itu lupa berpuasa. Sepulang dari masjid masih ada satu piring di atas sepeda dihabisi sama dia. Sama satu full habis. Lupa. Gimana? Puasanya? Lanjut lanjut. Ya. Tapi awas, jangan pura-pura lupa. Allah nggak tahu. Next. Jiwa lupa. Ya. Misalnya pengantin baru 1 minggu sebelum Ramadan masuk, pengantin baru. Ya, bulan Maret ke Bali. Tahu-tahunya sudah Ramadan. Ya. Tahu-tahunya rasanya sudah Ramadan. Di siang bolong. Tapi lupa.
Tapi sekali lagi jangan pura-pura lupa, ya. Jangan pura-pura. Tapi ini sulit untuk lupa. Betul. Nah, lebih bahasa bisa dari, ya. Tadi istimna bahasa ya, harus ada dan sadar. Ini kan nggak sadar, itu nggak batal, tetap sah itu, ya. Yang batal itu yang sengaja secara sadar batal. Tapi kalau nggak sengaja, itu sah, tetap sah bahasanya. Next. Nah, sekali lagi sah itu siwak tidak batalkan. Nah, suntik, semua macam suntik kecuali suntik mulut. Nah, harus kan masukkan sesuatu. Jadi suntik mata, suntik kaki, suntik kepala, suntik itu tetap saja sudah batal. Karena tidak dikategori sebagai makanan. Next. Ini ustazah disuruh ibunya untuk masak di dapur ini. Ini makanan sudah garamnya cukup atau asalnya sudah cukup atau panasnya sudah cukup, cicipi tapi jangan dimakan, jangan dimasukkan ke dalam. Cukup di hidang saja lalu dilepek, itu tidak terbatas, tetap sama saja. Hanya di lidah saja, insya Allah masuk. Next. Tetes mata, tetes telinga, kata bukan jalurnya dengan doa. Tapi mohon maaf, tetes telinga ini ada batasan yang sama dengan mulut. Tapi yang betul tidak. Ya, itu demikian. Kemudian terakhir, bekam kering. Itu syarat ya. Kering kan cuma apa itu? Angin aja ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi yang bukan bahasa ini yang silakan ulama. Ya, bukan bahasa fastu, termasuk juga nomor dana. Itu memang silakan ulama. Saya kira ini sebagai pembuka aja. Ini monggo yang saya kasih. Untuk pertama, sisi pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah fidyah dibayar kepada satu orang saja itu boleh? Misal kita punya tukang puasa 5 hari, kemudian kita bayar fidyah kepada satu orang fakir miskin selama 5 hari. Jadi pertanyaan yang bagus sekali, orangnya boleh. Tapi sebaiknya lain orang. Tapi kebetulan kita yang fakir itu adalah keluarga itu bukan. Jadi kalau yang kebetulan yang fakir itu keluarga, misalnya sepupu atau ponakan, keponakan nggak ada yang terkait, sepupu kan nggak ada terkait, miskin itu lebih utama dibanding orang lain. Boleh. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh tukang puasa ibu hamil dan menyusui dibayar di tahun-tahun berikutnya saat selesai menyusui? Nah, ini betul-betul pertanyaan sering terjadi dan banyak terjadi juga. Jangankan ibu hamil, mungkin mbak-mbak ya, mungkin ada yang dibayar sampai masuk ke orang pendidikan berbayar. Kata para ulama, kalau dia sengaja menunda, jadi dia misalnya antara selesai menyusui dengan bulan berikutnya, musim berikutnya itu ada jeda dia sehat, kok nggak bayar? Maksudnya sengaja, aneh-aneh. Nah, maka kata para ulama, utang puasanya tetap, ya, bahkan ada yang berkegangan tapi benar tetap, cuma nanti dia dengan fidyah yang lain. Jadi dendanya, tapi itu juga tidak wajib. Sebagai rasa bersalah, misalnya dia menunda. Tapi utang harinya tetap berubah insyaallah. Ya. Sebagai orang mengatakan kita bayar dengan fidyah seperti rasa bersalah. Allah wa'ala. Jadi pertanyaan bagus. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya ibu hamil tidak berpuasa karena tidak sanggup, apakah di luar Ramadan mengganti plus wajib bayar fidyah juga? Kan kita sudah bilang, kalau dia sudah bayar fidyah, maka dia sudah tahu puasa, sudah menggunakan lagi. Makanya Ibnu Abbas dalam riwayatnya itu firman Allah wa 'alal ladzina yuquluna
fidyah itu ta'am miskin terjaba bagi yang merasa tidak sanggup puasa itu ayatnya. Maka dia membayar fidyah. Sebagian ahli tafsir membuat ini ayatnya langsung masuk dengan ayat berikutnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, memang kita sekalian awalnya puasa itu pilihan. Ya, awalnya puasa itu pilihan. Jadi kalau antum agak nggak enak puasa bayar fidyah itu dulu. Awalnya gitu. Tapi setelah firman Allah turun, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka tidak ada lagi pilihan setelah ayat itu turun. Ya. Jadi tidak harus puasa. Nah, maka ayat pertama itu masuk menurut sebagian ulama. Tapi ada yang mengatakan bahwa ayat pertama itu tetap berlaku. Nah itu bagi orang itu tadi, Tuhan tadi maka dia membayar fidyah. Jadi kalau sudah bayar fidyah, tidak puasa lagi. Jadi dia baginya saja. Pertanyaan yang berikutnya, batas minimal perjalanan atau jarak bagi musafir berapa? Itu pertanyaan yang klasik dan perbedaan yang klasik dan dari klasik sampai kiamat. Berapa jarak musafir? Memang di dalam syariat tidak dibatasi. Ada mengatakan wa kuntum ala safar. Ya, maka Syekh Musa bin Taimiyah rahimahullah kemudian para ulama mengatakan tidak ada batas. Kembali kepada itu apa? Kebiasaan yang ada di daerah itu. Misalnya orang Malang, kalau ke Panjen sama apa tidak? Kalau enggak berarti tidak sama. Saya tanya orang Malang, kalau ke Probolinggo sama apa enggak? Kalau sama berarti boleh dia. Tanya orang Malang, kalau ke Pandaan itu sama apa enggak? Kalau mereka bilangnya sama ya. Tapi kan kalau dia pendapat ini diperdebatkan karena masing-masing daerah punya persepsi berbeda. Bahkan satu kampung punya persepsi berbeda. Jadi kalau orang mana? Saya tanya dia, kamu kalau ke Panjen sama tak sama? Saya tanya orang yang lain, kamu kalau Panjen sama tak? Tidak. Jadi kalau untuk kembali kepada ya, kembali kepada istilah yang ahli barat itu tidak konsisten. Makanya kami para ulama yang lain itu mengambil kesimpulan jarak yang paling bagus itu adalah 80. Tidak terlalu jauh, dan itu konsisten. Apapun sabarnya, bagaimanapun senangnya, mau jalan kaki, mau jalan kendaraan, mau merangkak, mau terbang, mau gojek, mau becak, mau naik kuda, 80 sabar. Maka dia boleh mengambil usaha tadi. Dalilnya apa? Dari asal dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ada sebuah daerah jaraknya Mekah dan Madinah belum sampai 80. Ya, itu jauh. Waktu itu Ibnu Abbas diminta buka. Kita belum ini masih dekat ada Ibnu Abbas. Baru nanti setelah 80 baru boleh. Itu saya kira pendapat yang lebih bagus. Cara konsisten. Kalau aku 80 sama. 80 kilo. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz, apakah jika kita melakukan safar kita boleh berbuka saat di awal karena sudah niat atau ketika sudah tidak safar? Jadi pertanyaan bagus. Ada dua hal. Pertama dia niat itu batal. Yang kedua kapan mulai dia makan untuk dia mau safar. Ya. Kalau orang niat untuk batal tidak sah puasanya. Misalnya gini, saya nanti mau safar, ya kan? Tapi saya tidak niat batal, tidak sah puasanya. Untuk apa dia? Untuk sudah safar. Nah, maka orang yang mau safar tetap akan sahur, tetap menahan sisa hari yang sampai dia safar, baru dia boleh berusaha setelah meninggalkan kampung. Misalnya begini, saya mau ke Surabaya. Saya tetap puasa, karena aku masih di kampung. Tetap sahur, menahan yang menahan. Lain, misalnya travel, kapan dia boleh batalkan puasa setelah meninggalkan malam, berarti setelah meninggalkan dosa. Berarti
sarang lu, kalau masa dosa dulu, masih haram. Jadi sudah meninggalkan ampun. Itu baru. Apa dalilnya? Mas'ud ketika beliau mau muslim. Itu sih. Jadi ditanya, kok mau makan? Ya nanti aja, masih kampung gitu masih. Lalu nanti kalau sudah lewat jauh, jadi meninggalkan kampung halaman baru boleh makan di batal. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bercanda dalam hal mutlak, apakah membatalkan puasa? Al-Mu'minat. Bahaya ya. Kata Rasulullah, Allah mengatakan wala tattakhidhu ayat huzwa. Jangan kau jadikan ayat-ayat sudah buruk. Itu nggak boleh ya. Boleh. Contoh mutar. Nggak boleh ya. Tapi kalau membatalkan tidak. Kalau batal ya tidak. Kecuali kalau dia mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, batal. Batal itu karena anda. Jadi nggak boleh. Bercanda yang berlebihan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya berjualan atau berbagi takjil sampai ke tengah jalan sehingga menimbulkan kemacetan, mengganggu aktivitas? Setelah itu teknis ya, teknis. Itu jawabannya itu pemerintah kota yang berjawab. Kenapa tidak disediakan tempat untuk takjil secara khusus sehingga tanpa mengganggu pengguna jalan? Tapi di satu sisi juga saya itu semangat ya, itu tidak apa-apa. Itu malah justru memperlihatkan kepada dunia bahwa inilah syiar Islam. Itu tidak masalah. Jadi dan juga sekaligus orang yang terkait kesabaran itu kesabaran pasangan. Jadi macam itu kesabaran yang luar biasa. Jadi macam kesabaran yang luar biasa itu tidak apa-apa. Dan yang kedua, pertanyaannya memakai syar'i saat dimonceng roda dua. Namun pakaian tersebut menutup lampu belakang kendaraan sehingga membahayakan kendaraan lainnya. Jadi sampai menutupi lampu belakang sama lampu ya. Jadi ini pertanyaan sangat perlu sekali sebenarnya. Jadi apa namanya? Memang dua sekalian. Sebaiknya kita itu juga memperlihatkan keselamatan orang lain. Ya, keselamatan orang lain. Jika memang benar ada kecelakaan gara-gara itu dan mati, ya ada kecelakaan gara-gara itu mati. Nah, apakah dihukumi sebagai salah yang saya tidak melihat undang-undang lalu lintas secara sakti, artinya pembunuhan tidak sengaja. Ya. Apakah ada dia denda? Dan kisos tidak, kalau kisos tidak, misalkan harus apa namanya membunuh secara sadis itu baru kisos. Kan itu membunuh tidak sengaja misalnya. Ya, secara sakti ya, saya tidak melihat undang-undang lalu lintas. Apakah itu dikategorikan sebagai pembunuh secara syar'i? Bisa. Kalau memang itu kecelakaan fatal, ya, maka dia itu apa? Sebagai ganti daripada pembunuhan. Ya. Tapi ya apa namanya kita nasihati kepada ustazah yang bercari supaya jangan sampai ditutupi lampu di belakang. Apa Ustaz di luar topik? Ketika di musola sebuah restoran makan, kita ingin sholat berjamaah, namun tempatnya sempit. Kemudian ada salah satu jamaah menyarankan agar posisi imam disejajarkan dengan makmum supaya imam diwasof dengan dalil keadaan darurat. Apakah ada riwayat yang mengabarkan tentang ini?
Insya Allah ini pertanyaan bagus sekali. Menandakan bahwa pertanyaan itu banyak sekali sholat. Ya, nggak sembarang orang mau sholat seperti itu ya. Ya, jangankan orang mungkin juga kita juga kalau di sholat di musola apa di terus mungkin malu sholat itu. Ini luar biasa ya sholat. Semoga sebenarnya itu istiqomah ya. Jadi sholat itu buat kalian, sholat itu bukan syarat sah sholat. Sholat itu bukan syarat sah sholat. Jadi sholatnya berjamaah, berdekatan, tempel itu tidak sah. Apalagi kondisi darurat. Apalagi satunya masih. Kalau terkait dengan aturan sholat, kalau dalam kondisi normal, kalau laki-laki itu di depan, jamaahnya dua di belakang. Tapi kalau jamaahnya satu di samping jejer. Kalau sholat wanita beda. Kalau sholat wanita sesama wanita imamnya dengan sholat yang paling depan tapi tidak di depan. Tapi sejajar dengan sholat yang paling depan. Itu kalau perempuan. Kalau laki, kalau sudah tua, kan dia di belakang. Tapi ini kondisinya kan darurat, boleh sejajar dulu. Tetap sah sholat. Apalagi kondisi darurat. Maka kita harus tetap. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah hukum orang yang cuci darah saat puasa? Ya. Cuci darah menurut saya itu orang sakit. Itu sudah dia tidak puasa sebenarnya. Ya, cuci darah itu saya sarankan dia saja. Ya, cuci darah kan dari dunia itu kan orang sakit itu orang. Jadi dia sudah sakit. Itu baru dia itu. Iya. Biasanya orang cuci darah setahun 2 tahun mulai tahu. Ya, saya cuci darah itu kasih sekali. Itu sebenarnya orang sakit. Itu dia berarti dia sakit. Boleh. Dia nggak puasa berarti. Karena orang cuci darah sudah menghitung hari. Sudah bersama sakit. Boleh. Pertanyaan berikutnya, untuk perbedaan tetes mulut yang membatalkan dan mencicipi siapa? Ya, kalau tetes mulut kan masuk ke darah. Tetes mulut kan masuk ke darah. Telat sama dia. Kalau di sini kan jauh sampai di lidah. Jadi tetes mulut itu masuk ke darah. Kalau cuma cicipin dah, dilepeh aja. Beda. Jadi tetes mulut kan masuk ke dalam. Ini ada pertanyaan yang sudah tadi terjawab di salah satu video atau bayar puasa. Pertanyaan terakhir, jika masih punya tanggungan puasa pada tahun lalu, ini juga sudah selesai. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup. Ya. Saya next tadi. Jadi ada bahasa yang tersisa tadi, bisa ada tersisa. Perkara yang diperselisihkan dibatal atau tidak? Satu. Oh iya. Ya, satu bekam. Jadi bekam ini memang dari dulu sampai sekarang. Apakah batal atau tidak? Ya, bisa hari batal. Ini ada 2 hadis sama-sama sahih. Hadisnya sama-sama sahih.
Yang pertama, Nabi SAW coba agak naik ke atas. Coba naik ke atas lagi. Enggak bawa lagi. Yang tadi itu. Ini, di atasnya ada lagi. Ini dia. Sahabat jumhur ulama, al-aimatus salasa, jumhur mayoritas, bekam itu tidak batal. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Dalilnya apa? Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im. Nabi pernah bekam ketika beliau puasa. Dan itu tidak batal. Ya. Dan ini kejadiannya tahun ke-10 Hijriah. Berarti kan di akhir-akhir. Sementara itu Hanabilah, Imam Ahmad dan hadis yang sahih juga, Rasul bersabda, "Afdalul hajim wal mahjum." Itu hadis bawahnya. Afdalul hajim wal mahjum. Sungguh telah batal orang yang berhijabah dan orang yang dihijab. Jadi orang yang menarik menghisap darah atau orang yang hisap darah. Itu hadis sahih juga. Akhrajahu Abu Dawud wa Bukhari tidak. Faqala Bukhari, seperti yang kata Bukhari, laisa fi hadzal bab syai'un asah min hadis Syaddad. Tidak ada teks hadis yang paling kuat selain hadis ini tentang hijabah. Apakah batal atau tidak? Jadi memang ini perbedaan yang sangat kuat, ya. Nah, ada pendapat yang ketiga, itu bagus. Pendapat ketiga ini menjamak dari tiga pendapat ini. Ya, pendapat ketiga ini mengatakan maksud hadis yang kedua itu adalah orang yang hijamah itu berpotensi buka karena dia lemah yang terjadi. Jadi orang yang diambil darah itu berpotensi dia untuk lemah, maka nanti dia buka. Jadi kami menggambarkan dia nanti akan buka kalau dia hijabah. Sehingga terdapat terkumpulan dua hadis yang kita baca semua. Karena yang sekalian membatalkan suatu hadis sementara itu sahih itu tidak batal. Jadi membatalkan suatu hadis yang sahih itu tidak batal. Maka dijamak itu. Nah, maka hemat kami kalau itu terjadi tidak membatalkan. Tapi kalau bisa jangan dijamak ketika musim Ramadan, ya, untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang sekali tadi, coba kembali berikutnya, fastu. Ya. Fastu sama dengan hijabah, persis. Kalau yang hijabah kan cuma darah kotor itu yang dipori-pori. Kalau fastu kan mengeluarkan darah vena yang diambil secara banyak, bisa 1 liter. Ya, kalau fastu banyak ambilnya bisa sampai 1 liter. Jadi sama dengan bukan tadi. Donor darah juga sama. Jadi fastu, donor darah sama itu mirip-mirip. Semua masalah darah. Hukumnya dari sama. Kalau ada mengatakan itu batal ya batal, atau tadi di zaman. Tetes hidung ini juga kesalahan yang silap. Ada mengatakan hidung itu sama dengan rongga mulut. Ya, karena memang nyambung. Artinya gini, kalau ada orang masukkan air di hidungnya sengaja masuk ke dalam. Baru ada. Kalau kita insyirah, oke lah, insyirah kan nggak apa-apa ya. Apa kita misalnya insyirah, tiba-tiba masuk air, itu sengaja. Ini kan tetes hidung masalahnya. Sengaja masuk. Maka dia mengatakan dia membatalkan. Karena dia satu rongga dengan rongkongan, itu kan masuk lambung itu. Nah, infus ada mengatakan dia batal karena dia sama dengan makan minum. Cuma dia kan memasukkan lewat jalur lain. Kalau makan minum kan lewat mulut. Nah, sekarang infus kan lewat darah, tapi sama dengan makan minum. Maka infus itu batal. Karena sama dengan makan dan minum. Cuma gantinya kan gitu. Cuma gantinya makan minum gitu kan. Nah, transfusi darah juga sama. Jadi sama dengan orang yang diberi gizi.
Jadi sekali lagi ikhlas ya, ikhlas di antara para ulama Allah. Saya kira demikian. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bahkan ada yang sampai 2 kali 24 jam dengan berdalih Rasulullah. Makanya ada dari. Jadi Bapak sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Itu namanya puasa putih ya, saya jawabnya. Puasa putih atau puasa wisol. Ya. Bagaimana? Ada yang wisol 1 kali 24 jam, ada wisol 2 kali 24 jam, bahkan ada 3 kali 24 jam. Ya, ini perlu kita luruskan. Bapak sekalian, agama itu tidak boleh perasaan, tidak boleh juga logika. Agama itu apa? Maka Allah, maka Rasulullah. Kalau dia pakai perasaan, oh saya mau mengobati, saya mau sanggup 24 jam bisa saya puasa. Kalau pakai perasaan, kalau pakai logika, Rasul lakukan. Rasul kan contoh. Kenapa kita nggak boleh? Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kan gitu kata Allah kan. Sungguhnya dalam diri Nabi itu ada contoh teladan. Rasulullah lakukan seperti kita juga boleh. Ini syubhat. Jadi kalau sekalian, tidak semua yang dilakukan Nabi itu juga kita lakukan. Itu kaidah. Tidak semua yang Nabi lakukan kita lakukan, tidak semua. Contohnya apa? Nabi menikah tanpa wali. Ada nggak umat menikah tanpa wali? Zina. Ya kan? Nabi istri lebih dari 4. Ada di Madura 10 istrinya. Apa Nabi lakukan? Itu namanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena ada beberapa amalan yang Nabi lakukan kita nggak boleh lakukan. Termasuk disolim. Ini terjadi saudara sekalian. Waktu itu Nabi lakukan wisol. Sebagian sahabat juga melakukan. Dipanggil orang itu, kenapa wisol? Kan Nabi lakukan. Apa kata Nabi? Saya ini meskipun gak makan, gak minum 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi Allah memberi aku kekuatan. Beda dengan kalian. Tahun depan wisol lagi, ikut Nabi lagi. Dipanggil lagi orang lain, tapi orang yang berbeda. Tapi apa kata Nabi? Seandainya masih ada tambah lagi 2 hari, saya akan besok lagi. Tapi besoknya sudah Syawal, jadi cuma 2 hari. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang ingin puasa putih maksimal 1 kali 24 jam. Berarti sahur ke sahur. Selain itu haram. Tapi itu pun juga sebetulnya tidak diajarkan. Nabi mengatakan, "Iza wajabatus syamsu faqad aftara shaim." Jika matahari sudah terbenam, maka batal itu puasa. Itu. Jadi intinya puasa itu hanya sampai beduk maghrib sunnah. Jika ditanya mana lebih afdal, puasa 12 jam atau puasa 24 jam? Jawabannya puasa 12 jam. Karena itu perintah dari Nabi. Ingat. Jadi puasa bisa juga boleh kalau mau maksimal 1 kali 24 jam. Karena juga kalau ternyata ada puasa yang seperti itu. Untuk berikutnya ada sebuah pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat fardu? Ini juga pertanyaan bagus. Ya. Jadi puasa tidak sholat. Hanya itu. Biasanya orang-orang pengen disebut puasa tapi nggak sholat. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah kalau tidak sholat adalah kufur, maka puasanya batal. Tidak sholat. Ya, karena ada sebagian orang mengatakan yang nggak sholat itu sudah kufur, maka dia berarti sholatnya nggak sah, maka puasa nggak sah. Yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat masih disebut muslim, maka puasanya sah. Tapi menurut hemat kami Allah Alam, kita ambil jalan tengah. Orang meninggalkan sholat itu adalah
darajat, apa namanya, bertingkat. Ada misalnya nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Tapi kalau puasa batal puasanya. Pertama. Yang kedua, ada orang sholatnya cuma 2 kali setahun. Idul Adha dan Idul Fitri, kafir, nggak sah puasanya. Ada orang yang sholatnya cuma sekali seminggu, hari Jumat aja, nggak sah puasanya. Itu sepakat para ulama. Yang menjadi khilaf adalah yang puasanya, yang sholatnya bolong-bolong. Hari ini sholat, besok enggak. Nah, ini khilaf para ulama. Kata para ulama yang ini masih disebut muslim, maka puasanya tetap sah. Jadi ada kelompokan. Kalau dia nggak sholat sama sekali, batal puasanya. Atau kalau dia sholatnya 2 kali setahun, batal puasanya. Atau kalau dia sholatnya hanya sekali seminggu Jumat, batal puasanya. Tapi kalau bolong-bolong itu masih sah. Allah. Lanjut. Untuk pertanyaan berikutnya saja. Ada wanita yang datang bulan selama 1 pekan di bulan Ramadan. Di malam ke-7 dari haidnya dia merasa sudah selesai. Lalu dia makan sahur dan dia akan melanjutkan puasa, tapi mandinya setelah orang selesai puasa. Nah, ini juga pertanyaan bagus saya kepada Ustaz saya. Jadi ketika hari ke-7 dia udah bersih dia. Artinya sudah ada tanda-tanda bersih coklat misalnya, udah bersih. Tapi waktu itu sahur dia puasa. Dia tapi belum mandi. Mandinya setelah orang pulang dari sholat subuh. Tapi jam 5:30 dia pulang. Sah nggak puasanya? Jawabannya sah. Jangan melihat mandinya, melihat keringnya. Banyak yang terkenal dari ustaz-ustaz saya. Bisa nggak? Bisa mandi. Ya sah, belum mandi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kalau ada orang, maaf ya, suami istri tadi malam, ya sudah tutup ini dan tutup semuanya. Ya, ini ngapain kawan-kawan? Bisa ada suami istri tadi malam ya bisa ada ini. Itu pada semua waktu ya. Tahunya berhitungan, nggak makan sahur, bangun jam 7 pagi. Ya kan? Subuhnya lewat, sahurnya lewat. Tapi tadi malam sudah ada puasa, sama sekali. Ada perubahan itu. Maksudnya jam 7 kan? Nah, oh ya, kalau setengahnya. Yang Mustafa? Harus pertanyaan Mustafa. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada orang yang berpuasa niatnya untuk sehat? Jadi harus pertanyaan juga ya. Jadi yang puasa tapi untuk menghilangkan kolesterol, untuk diet, yang puasa untuk menghilangkan asam maut dan asam-asam yang lain. Ya. Jawabannya adalah Rasul kita bersabda, dasar iman dan berharap pahala dari Allah. Di situ Rasulullah mengatakan masa Ramadan singkatan wahya tidak sama sekali. Maka orang yang demikian supaya diperbaiki niatnya, istighfar menjadi diperbaiki niatnya, selalu membaca masa Ramadan iman dan bersabar dan membaca la ilaha illallah. Jadi luruskan ya. Apakah sama saja? Bisa dapat pahala yang lebih berapa kurang? Karena dia sudah menang. Allah. Baik, Iwan. Demikian yang dapat kita disampaikan pada tempatnya. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.